Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sebuah data yang dikeluarkan dari OJK beberapa hari yang lalu, bahwa pinjol itu tingkat kredit macetnya, galbainya itu sangat-sangat tinggi. Nah, ini memang agak aneh. Dan kenapa hal ini baru terjadi di pinjol? Padahal peminjaman itu sudah ada dari zaman dulu, sudah ada koperasi simpan pinjam, ada juga bank, dan mungkin media-media konvensional lainnya. Nah, kenapa kok di pinjol ini banyak sekali orang-orang yang galbay, dan apa penyebabnya? Apakah separah itu kondisi di Indonesia? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Buat teman-teman pasti tahu lah ya, pinjol itu terkenal gampang cair, mudah cair, dan tentunya sangat-sangat bisa mencairkan meskipun kita ini belum bekerja, meskipun kita ini ada utang, meskipun slik OJK kita ini bermasalah. Nah, sebenarnya secara aturan OJK nggak boleh. Tapi kenapa kok ada oknum-oknum nakal pinjol yang mau melakukan hal tersebut dan mencairkan uang? Padahal mereka tahu kalau misalnya ini dikasih uangnya, maka akan otomatis membuat orang-orang ini akan gagal bayar atau tidak bisa bayar hutang tersebut. Tapi tetap diberikan pinjaman, tetap dicairkan uangnya. Oke. Pinjol sadar karena masyarakat di Indonesia memang banyak yang masih awam dan banyak yang belum mengerti tentang masalah pinjaman online. Sehingga mereka sih berharap banyak orang yang pinjam, artinya banyak profit yang masuk ke mereka. Karena bunga setiap pinjaman yang kita lakukan itu menjadi profit mereka. Dan kalau telat, tetap juga akan menjadi profit mereka. Saya yakin memang mungkin banyak yang tidak bisa bayar sama sekali. Tapi pasti ada juga nih yang mungkin telat 2 hari, 3 hari, yang ada denda mungkin 10.000, 2.000. Nah, itu kan tetap menjadi uang dan profit mereka. Jadi kadang banyak pinjol juga yang mungkin dalam tanda kutip agak nakal dan pengen cari profit doang. Itu mereka dengan sengaja meminjamkan uangnya. Sekarang tinggal mereka sabar-sabaran aja untuk menagih dan kuat-kuatan mental kepada teman-teman yang gagal bayar. Siapa yang lebih kuat mentalnya, itu yang diuntungkan. Mengingat hal tersebut, maka nggak heran banyak pinjol-pinjol nakal itu terus memberikan atau mencairkan pinjamannya. Ya berharap kalau misalnya orang di daerah-daerah, orang desa-desa itu gampang ditakut-takuti, itu gampang diancam, itu gampang diteror, sehingga mau nggak mau mereka harus jual sawah, jual properti, jual aset dan lain sebagainya untuk membayar pinjol dan bunga-bunganya. Ini terbukti berhasil loh. Kalau nggak mungkin mereka sampai beroperasi sampai saat ini meskipun tingkat gagal bayarnya sangat-sangat tinggi. Ya, nggak heran kemarin ada beberapa data, ada 6 pinjol nih tingkat gagal bayarnya itu di bawah 80%. Artinya itu banyak banget loh yang galbay. Dari 100 orang ada 70 orang yang galbay, yang beneran bisa bayar cuman 30 orang. Nah, ini kan angka yang miris banget ya teman-teman ya. Baik itu dari sisi pinjolnya maupun dari masyarakat yang mengajukan pinjamannya. Tentu saja ini juga berkaitan dengan bunga, denda dan lain sebagainya ya. Orang nggak punya uang, orang pinjam, pengen balikin masih belum ada uangnya, ditunda, kena bunga dan lain sebagainya, utangnya jadi 2 kali lipat. Ini membuat orang-orang lebih baik milih galbay aja dibandingkan harus sengsara membayar menyicil terus-menerus yang tidak ada hentinya atau tidak ada ujungnya teman-teman. Oke? Jadi itulah fenomena yang mungkin harus kalian tahu dan harus kalian pahami. Jadi buat kalian sebagai korban pinjol yang saat ini terjerat pinjaman uang yang mungkin nominalnya nggak sedikit, ya kalian harus tetap tenang. Karena kalian nggak sendiri, banyak yang mengalami kejadian yang sama. Tapi dengan kesalahan-kesalahan tersebut, kalian bisa evaluasi untuk bisa berhenti mengajukan pinjaman online di suatu saat nanti jika masalahnya sudah beres. Ya, ingat semuanya ini berawal dari banyaknya masyarakat yang membutuhkan dan juga banyaknya aplikasi pinjol yang hanya ingin mementingkan keuntungan saja untuk meraup penghasilannya. Jadi ujung-ujungnya makin ribet sendiri-sendiri dan ujung-ujungnya banyak kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan hingga sampai terjadi di masyarakat Indonesia ini teman-teman. Ya, yuk kita harus cerdas terkait pinjol, jangan mau diancam-ancam, jangan mau diteror. Pelajari apa aja hukum yang ada di pinjaman online sehingga kalian bisa mempunyai wawasan dan bekal tentang bagaimana cara menghadapi atau bagaimana cara mengatasi DC pinjol yang datang menagih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.